di channel sederhana Kronik Film Cinematek. Teman-teman, kita coba untuk melihat Indonesia, merawat ingatan melalui film. Pada tahun 1955, Osmar Ismail membuat film judulnya Tamu Agung, berdasarkan skenario yang ditulis oleh Suryo Sumanto. Kelak kemudian Osmar Ismail kita kenal sebagai bapak perfilman dan Suryo Sumanto sebagai bapak artis Indonesia. Film Tamu Agung ini, meskipun waktu itu dianggap kurang berhasil dari segi komersial, tetapi mendapat pujian dari banyak kritikus maupun wartawan. Tamu Agung dibintangi oleh Kassim Abbas, Nina Amora, Panji Anom, dan Citra Demi. Sebuah komedi politik satir yang mengisahkan kisruh menjelang kunjungan seorang tamu terhormat ke desa yang terisolasi. Kameramen film ini adalah Max Tera yang dikenal sebagai orang pertama yang mewarisi keterampilan menggunakan kamera dari zaman Hindia Belanda. Lupa kepala, lupa yang muncul. Kenapa slogan baru diganti? Film Tamu Agung yang dirilis 21 Mei 1955 sangat tidak disukai oleh pemerintahan Soekarno. Tapi film ini dibiarkan beredar. Pada tahun 56 di Festival Asia Film di Hong Kong, film ini memenangkan untuk kategori Best Comedy. Para kritikus waktu itu banyak memuji film Tamu Agung sebagai sebuah gambaran suasana politik pada waktu itu. Monash University misalnya berpendapat bahwa film ini dengan brilian menggabungkan diskursus politik modern termasuk feminisme militan yang tampaknya muncul bersamaan dengan Revolusi Indonesia dengan retorika Jawa kuno yang diambil dari cerita wayang. Seorang penulis bernama William Fardehead menganggap bahwa film ini memiliki pandangan ideologi pembangunan. Ia menulis bahwa film tersebut menyampaikan kritik atas korupsi pemerintah dan partai politik pada waktu itu. Bung, pegang yang betul, jangan dilepas. Pegang kakinya, pegang jempol. Penulis ini juga berpendapat bahwa film Tamu Agung sesungguhnya adalah satir untuk menggambarkan Presiden Soekarno pada waktu itu. Ini yang kiranya menjadi alasan kenapa Soekarno tidak menyukai film Tamu Agung. Kisahnya adalah tentang seorang penjual obat yang mahir berbicara, ngomong besar, diundang ke sebuah desa yang mengira dia kedatangan seorang tamu agung. Upacara penyambutan besar-besaran dilakukan dan si tukang obat ini terus-menerus membual, terus-menerus bicara demi rakyat dan sebagainya. Sebagai bapak rakyat, saya merasa gembira melihat saudara-saudara bersemangat. Film ini sangat relevan untuk kita tonton pada saat sekarang ini. Jika Tamu Agung adalah film yang dibuat pada sekian puluh tahun lalu, saya ajak Anda untuk menengok film yang dibuat pada era milenial ini. Rentang Kisah, sebuah film yang belum lama ini beredar, meskipun tidak bisa di bioskop karena bioskop tutup di era pandemi ini. Rentang Kisah beredar atau ditayangkan di media streaming yang sekarang menjadi alternatif untuk pertunjukan film. Papa sekarang lagi sakit. Film ini bercerita tentang seorang pelajar Indonesia yang berada di Jerman. Justru ia menemukan kebenaran, keindahan tentang Islam di negara
yang mayoritas penduduknya. bukan Islam. Tentang kisah diberi judul bahasa Inggris The Storylines, termasuk film drama biografi Papa juga pernah kok dibuat ngalamin tahun sama 2020 yang lalu oleh Falcon Pictures. Film ini diangkat dari novel berjudul sama karya Gita Savitri. Kalau papa stres, Rentang kisah disutradarai oleh Daniel Rifki, diproduksi oleh Falcon Film kalau gue tahu dengan pemeran Baby Stabina, Bio Van, Saat kita Doni mau Damara, Tutmini, dan dia mau dan yang kita lain-lain. untuk menjadi teman dan saling mencintai, itu namanya sejati. Ayahku mengajariku. Dan kamu harus bersabar di negara orang. Kamu bisa nyelesain semuanya. Teman-teman, di Kronik Film Sinematik kita melihat Indonesia dari sudut film dan perfilman, sekaligus kita merawat ingatan kita berdasarkan film-film yang terarsipkan di Sinematik Indonesia dan juga sekian banyak dokumen, data, poster, foto-foto, dan berbagai hal yang berkaitan dengan film tersimpan di Sinematik Indonesia sebagai pusat arsip film dan data perfilman. Kita akan jumpa lagi.